semuanya, selamat datang di Sela Podcast bersama gue Ben. Dan kali ini gue mau cerita lagi, gue mau bareng sama Feby. Halo Feb, apa kabar nih? Halo. Baik. Baik, ini selama mau sebulan lu udah ngapain aja di rumah Feb? Sebelumnya sih masih kerja, cuma karena udah WFH, jadi gue ya udah di rumah aja. Asik, udah kayak hashtag di Instagram loh ya, di rumah aja gitu kan. Di rumah aja. Terus sibuk kerja aja sekarang berarti nih? Iya, sibuk kerja, terus sibuk nonton drakor, sibuk inilah. masak, sibuk jajan. Inilah drakor inilah. Tapi nolong banget sih ya, drakor ini ya. Nolong banget, biar gak suntuk di rumah terus. Emang lu udah habis berapa episode Pep? Udah 14 episode. Anjir lah, gue mendingan nonton Marvel lah begitu mah. Tapi ini seru soalnya, ini ceritanya juga seru. Iya sih, cuman kan iya karena gue gak suka kali ya, jadi gue kayak enggak minat banget gitu. Emang apa aja sih itu di drakor isinya? Ya udah pokoknya ceritanya tuh, ya udah dia kayak pernah, pasti lo kayak pernah ngerasain kan, ibaratnya lo pernah disakitin orang lain. Aduh. Bahkan bukan lo doang, tapi keluarga lo, tapi dia kayak bangkit gitu, terus ya udah dia pengen buktiin. Oh, jadi selama dia dijatuhin sama keluarga itu, dia bisa bangkit gitu, bisa balas dendam gitu loh. Sip. Berarti sih di drakor itu tuh gak cuma percintaan aja. Gue pikir drakor tuh penuh dengan cinta aja gitu. Enggak kok, ini antar perusahaan coy. Oh gila. Berat banget kan? Berat banget nontonan lo ya. Iya. Kayaknya boleh itu dikasih ke gue tuh link gitu. Gue suka yang gitu-gitu. Udah gampang itu mah. Jadi gue tadi sangat terheran-heran gue ngelihat instastory lo nih Feb. Karena gue agak baca kayak kenapa nih lo lagi terbully kah atau apa gitu. Makanya gue agak seneng, gue sebenarnya pengen angkat tema ini gue. Tapi gue pengennya ada orang, cuman gue belum nemu aja. Dan kebetulan sekarang gue udah nemu nih orang yang enak buat sharing. Lo kenapa Feb permasalahan tentang perbulian gitu? Tapi gue mau nanya deh sebelumnya, sebenarnya salah gak sih kalau misalnya kita share kayak gitu di Instastory? Menurut gue sih enggak ya, tapi tergantung dua pandangan nih. Karena kan sosial media itu kayak mading kan, orang tuh bisa ngelihat, bisa berperspektif juga, memilih yang bener apa yang enggak. Kalau menurut gue sih enggak salah. Mungkin lu niatnya buat ngebangun, tapi kalau buat orang lain yang berpikiran enggak, mungkin gue nggak tahu sih dia bakal mikir apa gitu. Jadi sebelumnya tuh kenapa nih batuk-batuk adalah gejala-gejala yang di amit-amit. Enggak, maksud gue penyakit batuk gitu loh. Lu kenapa sih? Gitu. Kan lagi ada wabah gitu, jadi takut. Oh, jangan takut, jangan panik, jangan bimbang. Gitu. Baiklah. Ya gimana jadi? Sebenarnya gue sih kayak pengen sharing aja. Soalnya kan kayak selama gue hidup selama gue bertemu dengan orang lain, selama gue punya teman terdekat atau teman yang jauh gitu, kayak ada omongan yang lu tuh sebenarnya kurang tau Feb, badan lo tuh segitu gitu, kayak lu harus naikin berat badan lo lagi dia 10 kilo lagi, atau kayak kalau menurut gue lu kurang berisi gitu, jadi kayak kurang seger aja, kurang cantik gitu. Ya udahlah gitu, ini kan gue. Tapi lama kelamaan ada juga orang terdekat gue yang bilang, tahu lu tuh kurusan, tahu segini, kaki lo tuh kecil banget gitu. Anjir lah. Selalu gue dengar, itu selalu gue dengar kayak kok makin kesini gue jadi makin gak percaya diri gitu kan. Wah, iya. Dan bener suatu nih. Ketika gue punya mantan lah gitu, udah gak pacaran. Dia tuh pernah juga kayak bilang, kamu tuh kurus gitu, kayak selalu membandingkan dengan mungkin di luar sana ada wanita yang lebih cantik atau gimana kan, yang berisi model-model model-model selebgram yang banyak itu ya. Suka tuh gue pantau-pantau tuh, lihat-lihat ya kan. Jadi kayak gue pernah kayak ngerasa bener-bener kayak nggak percaya diri banget. Kok bisa sih gitu, maksudnya orang terdekat gue bisa bilang kayak, kamu tuh kurang tau, kamu tuh kurus, kamu tuh ini gitu. Gue pernah nggak percaya diri itu. Gue pernah kayak ngerasa kayaknya emang gue tuh kok jelek banget ya kurus gitu. Terus pernah ada yang bilang juga kalau kurus tuh jadi kelihatan lebih tua, atau kayak gitu, semacam kayak gitu. Jadi hal yang kayak gitu selalu gue pendam. Jadi kan makin kelamaan tuh pernah suatu ketika gitu ya, gue kayak ngerasa kayaknya emang gue tuh nggak cakep dengan badan gue yang kayak gini gitu. Dan gue pernah pengen banget jadi orang lain.
Jadi kayak wah iya gue apapun yang disukain sama orang itu pengen gue ikutin. Kayak orang terdekat gue bilang, kayak kamu lebih bagus pakai baju ini deh. Jadi gue kayak ngikutin ya. Pakai baju ini. Iya, terus kayak kayak kamu lebih bagus kalau rambut kamu berwarna deh. Jadi kayak oh iya ya gitu. Terus gue kayak berusaha buat jadi orang lain, jadi kayak gue warnain rambut gue gitu kan. Gue sempet kan kayak merubah warna rambut gue yang tadinya ombre, yang terus gue warnain jadi lebih terang atau gimana. Terus gue selalu kayak ngerasa tetap kurang gitu, kayak kok gue masih ngerasa nggak cantik gitu, kok gue masih ngerasa kayak gini-gini aja gitu. Terus ya kita kan selalu ketemu sama orang kan. Setiap kita keluar gitu, kita selalu ngobrol sama orang, itu pasti ada aja yang bilang kayak rambut lo tuh keterangan tahu buat di daerah Tambun gitu, kayak menurut gue terlalu gimana gitu. Terus gue kayak hah emang ya gitu. Gue nggak ngerasa kayak gitu sih gitu, karena sebenarnya itu fashion gitu, itu fashion yang gue pilih gitu, karena gue suka. Dan gue ngerasa lo pernah pasti kayak lo pengen kayak gitu dan lo ngerasa seneng kan, kayak buat nyenengin diri lo sendiri aja gitu kan. Ngasih pride gitu kalau diri lo sendiri ya. Iya kan, kayak gue pede kok dengan rambut kayak gini gitu. Terus kayak baju yang lo pakai terlalu ini tahu, terlalu bikin kelihatan lo tuh kurus, padahal yang tadi tuh gue pede dengan pakai baju itu. Jadi nggak pede ya? Jadi nggak pede, jadi nggak mau pakai baju itu. Iya sih, terus benar. Kayak misalnya kamu tuh terlalu kurus tahu kalau pakai celana yang terlalu ngepres. Ya terus gue harus gimana kan gitu, lama-kelamaan dengan omongannya kayak gitu bikin gue jadi pernah kayak stres banget gitu kayak. Oh lu sempat sampai kayak burn out gitu mungkin ya, stres parah kali lu ya. Iya, karena kan kayak, menurut gue cewek nih kalau masalah kayak gini agak sensitif banget ya. Apalagi kayak misalkan rambut lu tuh salah potong gitu kan. Wah itu udah kelar banget sih. Kayak wah anjir, gue gak tahu lo mau ngapain lagi. Soalnya gue pernah nemenin nih cewek juga gitu maksudnya. Gue pernah nemenin nih orang salah potong rambut, kayaknya tuh fail banget. Kalau cowok kan kalau salah potong rambut ya udahlah paling nanti juga botak lagi gitu. Maksudnya nanti gue botakin tumbuh lagi gitu kan. Kayaknya kalau cewek beda gitu nanggepnya. Iya benar. Dan waktu gue warnain gonta-ganti itu, saking gue pengen terlihat cantik di depan orang terdekat gue, tuh sampai rusak rambut gue, sampai kayak ya pokoknya gimana pun caranya gue harus cantik. Wah gila sih. Ya lama-kelamaan iya gue karena mikir itu karena kita bener-bener udah capek mungkin denger omongan orang kayak gitu. Dan yang jalan yang gue ambil salah, karena gue jadi nggak percaya diri, padahal kan itu hidup gue gitu, maksudnya diri gue yang harus gue terima kan. Ya udah akhirnya gue selalu udah lama sih tuh berapa bulan lebih gitu gue ngerasa gue bukan diri gue. Jadi gue kayak gue pengen lebih cantik, gue jadi beli baju yang buat orang-orang yang terdekat gue tuh. Jadi suka. Lu itu kira-kira udah dari tahun berapa sih Pep? Itu sebenarnya udah dari gue kuliah, cuma dari lu kuliah. Mungkin dari gue kuliah juga kan suka ada yang ngomong kayak kurus banget gitu lah ya. Kita nggak ada yang tahu kan, mungkin orang mikir kayak bener. Itu sepele buat ngomong kayak gitu. Cuma makin kelamaan kan itu bikin kita jadi nggak percaya diri gitu kan. Jadi kayak ngerasa kenapa sih gitu. Ya gue tahu kok. Jadi kalau kita ngeliat teman kita yang badannya bagus, cantik tuh jadi kayak ngerasa minder gitu kan. Mau nongkrong bareng jadi kayak badan lo bagus banget sih gitu. Jadi kayak ngerasa apa sih ke pojok gitu. Terus kayak gue kenapa sih harus punya badan. Jadi gak pernah percaya diri, gak pernah bersyukur gitu loh. Jadi sampai titiknya tuh sampai sekarang sih gue masih ngerasa kayak kenapa sih gitu gue harus begini gitu. Tapi udah cukup di bulan kemarin sih gue ngerasa kayak gitu. Kayak ini baru kemarin Pep? Iya bulan kemarin tuh gue masih ngerasa kayak gitu, karena masih ada aja omong-omongan kayak gitu. Wah gila kan, sih. Ya entah sahabat lo, entah teman deket lo, entah itu pacar lo kan, pasti ada omongan kayak masalahnya gitu. Mantan lo ngomong gini juga lo? Pernah maksudnya pernah ngomong gitu kayak gini. Dan itu yang gue bilang, gue jadi pengen ngerubah diri gue. Jadi kayak wah gila gue sih, pengen cantik apa yang lo lihat gitu loh. Gila, karena gue merasa ya udah gitu, apa yang diomongin dia, oh jadi selama ini gue nggak cantik ya di hadapan dia. Oke, gue warnain rambut gue. Jadi gue kayak berusaha buat berubah jadi apa yang dia mau gitu loh. Iya benar. Jadi kayak gue mungkin salah gue juga, kayak gue tuh sayang sama dia. Jadi gue kayak pikiran kita tuh nggak jernih gitu loh. Karena kita udah mikir gue harus cantik pokoknya. Gue udah capek sama omongan orang-orang yang bilang gue kurus, bilang gue kayak gini, bilang yang gue kurang cantik, bilang yang ya lo rubah diri lo gini-gini. Dan ya udah makin lama gue makin rasa kok gue nggak jadi diri gue sih gitu. Kok gue
jadi pengen jadi kayak orang lain mulu sih gitu. Dia gue gitu. Kenapa gue harus jadi warnain rambut gue yang harus kelihatan cantik demi dia gitu. Kayak mungkin kemarin karena cinta kali ya jadinya kayak gitu. Mungkin kemarin gue sama teman-teman gue kayak gue terlalu ngedengerin mentah-mentah omongan dia kali ya, tanpa gue pikirin bener sih diri gue sendiri, tanpa memahami diri gue sendiri gitu loh. Jadi bener. Ya udah, gue jadinya agak suka baca buku kalau misalnya ada bagus dong. Iya di Instagram juga kalau misalnya ada quotes-quotes yang bagus ya gue baca, kayak iya juga sih gitu. Ini kan hidup lo, orang nggak tahu perjuangan lo kayak apa, dan ya udah ini hidup yang lo jalanin gitu. Orang cuma ngelihat kayak tadi deh gue abis update kayak gitu, ada aja yang DM kayak, kenapa tuh? Feb, malah gue pengen jadi kayak lo kurus, tinggi, udah idaman banget gitu, kok lo nggak percaya diri itu gitu. Akhirnya gue bilang kayak, ya itu manusia emang kayak gitu sih, kadang nggak pernah ada ngerasa puas. Iya, nggak pernah merasa puas. Gue bilang karena gue pernah ingin menjadi orang lain, tapi gue sadar karena ya udah ini yang Tuhan berikan gak sih, kayak ya udah ini tuh lo udah berusaha, ya udah gitu. Terus lo masih pengen dengerin terus omongan orang-orang yang bilang lo kurus gini, ya nggak akan selesai. Mau sampai kapan lo nggak jadi diri lo sendiri gitu loh. Iya sih benar. Karena dari capeknya dari situ gue akhirnya mikir kayak, ya udah deh, ya udah lu udah melakukan hal yang terbaik buat diri lo, lu udah pengen jadi yang terbaik, tapi ya udah gitu, itu batasan lo cuma sampai segitu gitu. Kalau emang lo paksain terus, gue tuh sampai minum jamu, sampai minum vitamin, serius, sampai minum susu penambah berat badan. Tapi gue juga kayak gitu sih, Beb. Iya. Jadi dulu tuh gue nggak dulu sih, maksudnya pas masa kuliah itu kan gue kan ini banget ya. Kalau gue kan suka makan malam, jadi gue kayak nggak kekontrol banget itu makannya. Dan akhirnya bikin gue tuh kayak berat badan gue tuh nambah banget kan. Nah terus gue pikir kayak, anjir nih semua baju gue kok gak ada yang muat ya. Terus gue kayak gue mau pergi ke kondangan gitu kan, gue pakai baju yang gue suka nih, gue pakai lah kok nggak muat ya. Gue jadi kayak, anjir nih gue kegendutan banget apa gimana. Tapi ya wah nih gue kalau gendut banget dilihat orang, anjir lu gemuk banget sih gini. Gue juga kadang cowok pun punya rasa kayak gitu kan. Dan akhirnya gue milih kayak, kalau nih teman kosan gue tuh ini vibe gue tuh dulu tuh suka banget namanya makan sayur doang gitu, kayak ikutin diet ala gitu kan. Kurus mah kurus gue, cuman jadi kayak nggak sehat gitu kan. Salah nih gue nih, kayaknya gue nggak bisa. Ya harus aturan nih, gue turunin berat badan tuh bukan buat nyenengin orang lain, tapi gue pengen buat sehat gitu kan. Jadi dan akhirnya sekarang gue kayak, ya udahlah bodo amat lah, gue nggak mau terlalu mentingin omongan orang gitu. Mau gemuk ya udahlah, tapi gue butuh nih olahraga biar gue lebih sehat gitu. Jadi visi gue ke arah lebih sehatnya itu gitu. Iya sih, kadang dari omongan orang lain itu kita jadi ngerubah diri kita ya jadi lebih baik sih, walaupun awalnya yang gue lakuin salah. Jujur gue ngerasa salah, kayak kenapa sih gue harus jadi orang lain gitu, kenapa gue harus terima mentah-mentah omongan orang lain gitu. Tapi udah makin kesini akhirnya gue mencoba buat nerima diri gue gitu. Gue baca buku buat terima diri gue ngerasa kayak udah ini lo tuh harus lebih memahami diri lo gitu, lo harus percaya diri. Ya, tapi kan bisa, lo nggak tapi bisa kan gini Pep, kalau orang tuh kan punya cara belajarnya masing-masing kan. Mungkin kalau gue sama lu tipenya sama gitu, harus dengerin omongan orang lain dulu, kita ngalamin nih, kita depresi baru kita bangkit gitu dengan cara kita sendiri. Nah gue sama lu sama nih tipenya kan, maksudnya iya lu ngerasain sakitnya dulu baru lu ngerasain yang bagus-bagusnya nanti gitu. Kita ngerasa bisa bersyukur nerima diri kita apa adanya, menurut gue lebih baik gitu loh dibanding kita harus jadi orang lain atau dengerin omongan orang lain gitu kan. Nah gue mau nanya nih Pep sama lu ya, kan lu pasti udah down banget nih kalau nginget masa lalu lu gitu kan. Lu udah ngikutin cara orang lain berpikir gitu, lu udah cari makna tersendiri tentang gue kayak gimana sih. Nah lu gimana tuh cara nangkalnya kalau lu ngadapin kayak gitu? Jadi ya udah, karena gue udah belajar dari pengalaman gue, mau ada omongan kayak gitu udah ya terima aja gitu. Karena kan kayak setiap orang ketemu belum tentu tahu hidup kita kayak apa, perjuangan kita kayak apa. Jadi kayak kalau misalnya gue ketemu lagi gitu, misalnya kayak ada gue ketemu orang yang terus orang itu ngomong kayak, ini kenapa sih kok kurus banget gitu. Ya udah kayak gue senyum aja, kayak udah gue gak usah mikirin lagi gitu. Kan yang tahu perjuangannya elu. Asik. Lu udah berusaha semaksimal mungkin, ya udah orang lain nggak perlu tahu juga apa yang lo alamin, apa yang
kita nggak usah mesti harus ceritain semuanya kayak gue tuh udah sakit hati denger omongan orang kayak gitu. Percuma, itu bakal jadi bahan tertawaan mereka juga gitu. Jadi gue kayak ya udah gue senyum aja, ya udah gue tetap jalanin hari-hari gue seperti biasa. Karena kan gue udah belajar dari pengalaman gue yang banyak yang sampai bikin gue berubah untuk jadi orang lain, dan hasilnya kan nggak baik juga gitu buat diri gue. Jadi ya udah, gue udah bisa memahami diri gue, ya gue harus terima juga omongan orang lain gitu tanpa gue harus ngejelasin semuanya. Jadi tetap gue jalanin dan tetap gue terima. Lu ngalamin itu sempat cerita sama orang lain gitu gak sih? Kayak lu punya sahabat nih cewek kan, mungkin gue kesel banget nih gue dibilang kayak gini, atau gue tuh ngerasa kok gue gak ngerasa puas. Lu pernah sempat cerita sama orang terdekat lu gak sih? Dia ngasih respon lu apa dah? Jadi dia kayak dia nyemangatin gue karena gue bisa jadi lebih semangat. Oh gitu? Iya, dia memuji gue aja gitu. Kayak enggak, setiap orang tuh punya nilainya masing-masing gitu. Kayak orang juga punya penilaian cantik bukan dari fisik aja. Bener, gue setuju. Gue setuju. Iya. Karena ada kan untuk sebagian orang cantik tapi dia punya akhlak yang baik gak? Ini iya oke, bener nih, setuju gue. Iya kan? Terus kayak yang tadi gue share juga itu nyambung banget sama apa yang dibicarain sama teman gue ke gue. Cantik tuh bukan dilihat dari fisik bangetnya aja gitu, Feb. Mungkin untuk sebagian orang atau hampir semua orang juga pasti ya kalau ngeliat fisik cantik, wah cantik nih gitu kan. Itu hanya penglihatan selewat-selewat aja, Feb. Kalau orang yang gak dikenal. Kalau orang yang udah kenal lo, yang tahu lo sifat lo baik, sifat lo tulus, itu akan menjadi nilai plus buat jadi lo. Jadi kayak nutupin gitu ya, Bang? Iya, nutupin. Bener. Ini fisik lo ya udah gitu. Orang ngomong cuma ya udah selewat-selewat aja gitu. Buat apa harus lo jadiin pikiran, harus merubah diri lo gitu. Bener. Karena kayak gue pribadi melihat lo ya udah, lo cantik, lo temen gue gitu. Banyak yang pengen kurus kayak lo dan banyak juga yang pengen berisi gitu. Tapi ya udah gitu, lu jangan melihat cewek itu cantik cuma dari fisik doang. Enggak, Feb. Itu enggak akan menjadi acuan buat lo gitu. Pokoknya dia selalu semangatin gue kayak, lo tuh udah berusaha kan, lo udah berusaha buat naikin berat badan lo. Orang lain nggak tahu kan lu gimana usaha lu tuh, sampai lu minum jamu, sampai lu minum susu, sampai lu juga udah olahraga yang udah, ya pokoknya lu udah nunjukin yang terbaik aja buat diri lo, gitu. Tapi ya orang masih ada yang ngomong kayak gitu ya, karena orang nggak tahu hidup lo gitu, orang nggak tahu perjuangan lo, nggak semua orang tahu, hanya orang terdekat aja. Jadi kita nggak bisa marahin dia, kita nggak bisa nyalahin dia yang kenapa sih lo ngomong kayak gitu, lo nggak tahu perjuangan gue gitu. Kan nggak bisa semua orang kayak gitu. Bener. Ya kan, kata teman gue gitu. Jadi kayak gue selalu curhat sama dia. Pernah gue ketika nangis kayak, kenapa sih gue harus kayak gini, kenapa sih orang selalu bilang badan gue tuh kayak gini gitu. Sampai orang terdekat gue tuh bilang gue tuh kurus, gue tuh gak bagus badannya, suka dibanding-bandingin sama orang lain yang badannya tuh lebih bagus. Dan teman gue pun kayak mencoba buat nenangin gue, kayak, Feb gitu, kok lo jadi beda sih gitu, kok bukan yang Feby yang gue kenal gitu, Feby yang semangat, yang karena strong. Iya, karena gue kalau di depan dia tuh kayak udah happy aja gitu loh. Kita pasti punya perasaan sedih, tapi ketika gue main sama dia udah happy aja gitu loh. Karena mungkin ya namanya teman dekat, dia tahu mungkin masalah yang ada di hidup gue, dia pasti tahu kan. Karena ini temen deket banget yang apa-apa gue pasti cerita sama dia, dan dia pun juga cerita sama gue. Jadi kayak mungkin dia tahu porsi gue, dia tahu gue orangnya kayak gimana. Jadi dia ngerasa kayak, kok Feby jadi beda, kok Feby jadi gak percaya diri kayak gini, kok Feby jadi lemah gitu, kenapa gitu. Akhirnya gue selalu dikasih tahu kayak, lo aja bisa ngadepin hal yang sulit gitu di dalam diri lo, banyak, dan gue aja belum tentu bisa buat ngelewatin itu, tapi lo bisa, Feb, untuk ngelewatin itu. Ini yang cuma hal sepele, dengan orang beranggapan fisik lo doang yang kayak gini, dan mereka cuma bilang kurang cantik, Feb, kalau misalnya kayak gini, kurang bagus, Feb, badan lo kayak gini gitu. Ya udah, lo terima aja gitu, karena bener. Itu cuma bagian dari kerikil doang dalam hidup, kayak udah itu cuma selewat doang gitu, kata teman gue gitu. Jadi gue kayak ngerasanya iya juga sih gitu.
Jadi kita juga jangan salah kalau cerita sama orang. Kita ceritanya sama ya emang orang terdekat kita dan bener-bener lu percaya gitu kan. Kita yang udah tahu kita tuh kayak gimana. Jadi dia bakal ngasih tahu dengan cara dia sendiri yang udah tahu porsi gue tuh harus digimanain. Lu sempet mikir gini gak sih, Feb? Temen lu kan banyak nih di mana-mana gitu kan. Dan pasti kan punya yang namanya sifatnya beda-beda gitu kan. Ketika lu masuk ke circle A nih, ya ini mah circle yang bikin gue down nih. Lu cabut atau lu lebih mikir ya udahlah, gue coba buat belajar nih. Biar gue tuh punya mental yang udahlah, gue juga gak mau mikir ngomongin dia gitu. Gue mau main sama siapa aja gitu. Lu lebih milih kayak gimana tuh? Kalau gue sih, kalau misalnya gue ada di circle itu, kalau emang itu membuat gue down ya, gue agak jaga jarak sih, cuma nggak pergi, nggak cabut, tetap temenan, secukupnya tapi aja agak ya? jaga jarak, secukupnya aja, karena diri kita juga perlu nyaman kalau berteman atau ya udah kalau berteman atau ngobrol bareng atau sharing gitu kan, kita juga pengennya dapat masukan yang positif kan, supaya kitanya juga jadi percaya diri, jadi lebih positif gitu, nggak down juga. Jadi gue pernah sempat ada sih di circle kayak gitu, ya udah gue agak jaga jarak. Dan yang seperlunya aja gitu, seperlunya aja, tapi nggak musuhan. Iya benar. Jadi kayak gue ngerasa oh ya udah gitu, mungkin mereka kurang memahami kita juga nggak boleh memaksakan mereka untuk memahami kita gitu kan. Jadi ya udah kayak teman dekat biasa aja gitu, karena gue ngerasa gue juga pengen nyaman berteman, gue nggak pengen jadi ada benci-bencian, nggak pengen jadi ada kayak anak SD banget ya. Iya udah dewasa juga kan, kita udah umuran coy, udah iya, 24 umuran. Ya betul kan? Untuk fenomena bullying gini kan sekarang udah kayak, bahkan ini bukan hal yang nggak biasa gitu, malah hal kayak ya udahlah biasa gitu loh. Kayak dulu gue sempat lihat di sosial media gitu, beberapa hari ini gue sempat lihat sosial media kayak ada orang yang terbully, misalkan ini maaf ya, dia kurang di indranya tuh kurang ada gitu kan, maksud gue. Kadang di sosial media tuh kayak ngebully kayak lu mah gini gitu, gini. Anjir, gue tuh yang gue pikirin saat itu lah, kalau lu di posisi dia tuh gimana gitu loh. Iya. Itu betapa hancurnya mungkin ya, betapa deg-degannya atau gimana pun. Bahkan gue sempet liatnya si orang ini nih yang gue lihat di Instagram ini tuh lebih menunjukkan lagi gitu hal spesial yang dia yang punya. Contoh kayak dia bisa main piano, dia bisa main alat musik, dia bisa nyanyi. Gue bilang, oh sama yang tadi lo bilang gitu, Feb. Kita harus tunjukin hal yang beda biar orang lain tuh gak fokus sama kelemahan kita aja gitu. Iya betul. Makanya seru banget gue ngeliat Instagram dia, sampai gue, iya juga gitu ya, kenapa kayak gue langsung introspeksi diri gue kan, kayak gue kenapa harus mikir gue gemuk banget dan lain-lain gitu ya. Padahal kalau gue bisa menghargai diri gue, mungkin alam bawah sadar gue malah nuntun gue udah positive thinking aja, lu nggak apa-apa Ben, gini gitu kan. Iya karena mungkin ya gue juga pernah lihat sih yang kayak gitu. Kayak temen gue tuh waktu itu kan jerawatan banget. Terus dia kayak ngerasa, Feb, gue tuh pengen deh jadi dia atau jadi gue yang muka lo tuh bersih banget gitu. Gue ngerasain apa yang dia rasain, karena gue juga pengen gue pengen bersih juga gitu kayak lo. Jadi ya gimana ya, setiap orang akan punya kekurangan gitu gak sih? Kayak dia pengen ngambil kekurangan dari kelebihan orang lain gitu kan ya. Iya, kita setiap diri seorang pasti adalah gue pengen jadi kayak dia deh. Kayak ngeliat orang temen lo yang sukses aja kayak gue pengen deh jadi dia. Ya udah gitu. Jadi lama-lama kita kayak motivasi diri kita sendiri dan motivasi orang lain juga nggak sih? Kayak gue bilang sama teman gue, ya udah, terus lo mau ngapain gitu kan? Kayak lo juga semuanya juga lo udah pakai, pakai skincare ini maksudnya itu, gini lo ya, sampai mengeluarkan duit banyak. Lu udah ada usahanya yang penting gitu kan. Ketika lu udah ada usahanya, kalau lu emang nggak bisa hilang, iya udah gitu. Mungkin udah saatnya lu harus milih. Ya udahlah, gue harus besar aja gitu, pasrah. Ya udahlah, mau diapain lagi gitu loh. Iya, karena nggak mungkin kan di dunia ini nggak ada yang bisa nerima kita gitu loh. Asik. Ya nggak sih, bener. Gue kadang mikirnya kayak gitu, kayak ya udah, orang mau ngelihat lo kayak gitu, mau ngeliat gue kayak gini, kita masih punya banyak teman, kita masih punya keluarga gitu yang masih bisa yang stay buat lu ya kan. Iya kan. Ya dengan masalah-masalah yang ada tuh gue ngerasa kadang gue bersyukur banget gitu. Maksudnya gue masih dikelilingi dengan orang-orang yang berpikiran positif, orang-orang yang membangun gitu loh. Entah masalah pekerjaan kita bisa dapat support, entah diri kita yang ngerasa gak percaya diri pun dapat support gitu. Jadi kayak gue ngerasanya oh ya udah gitu. Maksudnya Tuhan juga ngasih ada aja jalan gitu buat kita yang bakalan terus semangat gitu loh. Karena ya udah di sekeliling kita tuh pasti masih ada orang-orang yang
sayang sama kita. Kalau emang jadi perilaku baik kita pun jadi ada buahnya gitu loh. Karena udah kita selama ini berbuat baik sama orang lain, pasti orang juga mau kan baik sama kita gitu. Contohnya kayak sahabat-sahabat yang kita punya, otomatis mereka udah ngerti kita pun udah ngerti dia gitu kan. Bener. Ya udahlah sama-sama tuh, jadi lu ngerasa enjoy gitu main sama mereka tuh kan. Jadi nggak ngerasa ada yang gimana-gimana. Jadi kalau gue ngerasa gue nggak nyaman nih di circle itu, ya udah gitu. Bukannya gue musuhin, tapi gue agak menjauh aja gitu, agak jaga jarak. Karena mau sampai kapanpun gue main sama dia, pasti gue akan ngerasa nggak pede, nggak tenang gitu kan. Iya sih, benar-benar. Gue akan mengambil jalan yang yaudah deh gue tetap berteman tapi jaga jarak aja gitu. Tapi mungkin jangan sampai berantem. Bener sih, gue kadang sempat ketemu beberapa part yang agak nenangin gue gitu sih, Pep. Kunto Aji tuh bilang kalau misalkan setiap lu lagi ada sesuatu yang gak enak buat lu atau ada bencana ngalamin diri lu gitu, lu cukup inget lu tuh gak sendirian gitu loh. Betul. Lu gak sendirian, lu masih ada orang yang ya mungkin bakal kayak lu tapi gak ketahuan gitu. Karena lu gak ngecek satu-satu, gak mungkin juga dong lu ngecek seluruh Indonesia, lu cek satu-satu gak mungkin kan. Ngebuat gue kayak, oh iya sih benar, kalau gue kayak gini pasti gue bahas sendirian gitu. Jadi kayak ngebentuk motivasi baru lagi sih sebenarnya. Iya. Ada gak nih hal yang mau lu sampaikan ke sahabat terbaik lu nih? Ada banget. Apa tuh? Ini sahabat SMP, SD apa SMA nih? SD. Jadi gue tuh terakhir ketemu dia tuh SD tuh gue pindah kan. Terus gue pernah ketemu dia di jalan tuh pas SMA. Terus terakhir gue ketemu dia lagi tuh nggak sengaja di bis. Asik. Tapi itu jadi nggak kontek-kontekan gitu, dan setelah kita sama-sama lulus baru kontekan. Dan sampai sekarang tuh bener-bener chattingan. Intens banget ya. Iya, teleponan gitu, kayak yaudah mau ada masalah mau nggak ada masalah ngobrol aja. Asik. Apa tuh yang lo pengen sampein ke teman baik lo ini? Iya, gue pengen bilang sih makasih banget udah selalu ada buat gue, selalu mengerti posisi gue, selalu mengerti perasaan gue yang gue tuh bawel orangnya. Kayak setiap gue ada masalah, gue tuh tipe yang harus dapat masukan langsung dari dia. Kalau dia itu tipenya kayak buat dia tuh nenangin diri dulu baru cerita sama gue. Kalau gue nggak bisa, kalau gue harus ngomong dulu sama dia, baru gue bisa nenangin diri gue, karena gue udah dapat masukan dari dia. Dan dia tuh selalu dengerin semuanya gitu loh. Jadi kayak suatu ketika gue pernah punya masalah, entah itu masalah keluarga, masalah percintaan, masalah pekerjaan. Dia tuh bener-bener nemenin gue teleponan sampai pagi. Sumpah? Iya, saking gue kayak gue nangis, senangis-nangisnya waktu itu. Dan dia bener-bener nemenin gue sampai pagi. Dia yang nggak mau, yang dia bilang kayak, ya udah gue temenin lo sampai pagi, lo cerita, lo nangis, senangis-nangisnya nggak apa-apa gitu, karena gue tahu lo butuh gue gitu, kata dia. Dan itu sebenarnya itu gue nangis, kayak gue nangisin masalah gue juga, dan gue nangisin dia yang gila ya gitu. Gue pernah dia lagi ada masalah, gue nggak bisa nemuin dia. Gue cuma bisa lewat telepon, tapi dia sigap dengan gue gitu, yang gue pengen ketemu lo sih gitu, gue pengen ada di samping lo, gue pengen gue ditemenin tidur sama lo gitu, karena gue udah capek gitu dengan masalah ini gitu. Yaudah, akhirnya kita ketemu, dia nemenin gue main, dia berminggu-minggu dia selalu menemani gue akhir-akhir ini sebelum corona datang gitu kan. Kayak gue ngerasa dia baik banget sih buat gue, maksudnya dia bener-bener ngerti banget gue yang maunya kayak gimana dia bisa nahan gue. Kayak aduh, gue tuh orangnya bawel banget, kayak misalnya gue bete atau gimana, terus tapi gue nggak bisa gitu, tapi dia bisa nahan gue, kayak lu tuh bisa gitu. Dia berani buat marahin gue, dia berani tegas sama gue. Pokoknya gue baru nemuin banget sahabat yang bisa ngertiin gue banget, dan iya sih, gue ngerasa dia care banget sama gue. Gue ngerasa dia sayang banget gitu sama gue. Ya udah gitu, dan gue ngerasa juga gue sayang banget sama sahabat gue yang ini, karena dia dia selalu banget ada buat gue, mau dia lagi ribet, mau dia lagi santai gitu, dia ada, dia mengerti, intinya dia selalu mengerti gue gitu, dia tulus banget lah intinya sama gue. Mantap dah, pokoknya semuanya udah dipaham-pahamin sama dia. Udah paham banget sih sama gue, yang gue ngerasa dia yang lebih dewasa daripada gue gitu.
wajar dia sih, juga wajar. ngerasa Kan gue juga dewasa buat dia gitu. Sama-sama saling nemuin kenyamanannya aja kan, Pep. Untuk pertanyaan terakhir gue nih, Pep, apa nih yang lo pengen sampein ke teman-teman, khususnya para wanita ya kan, yang teman-teman ngerasa kayak lu nggak boleh insecure gitu. Iya. Apa nih statement lo yang top chair banget deh? Menurut gue sih ya, pokoknya tetap percaya diri. Kita udah usaha jadi lebih baik. Pokoknya jangan putus asa, jangan ngerasa terus-terusan nggak percaya diri gitu loh. Jadi lo harus tetap pede, lo cantik, dan cantik bukan dari fisik doang, tapi dari nilai yang ada dalam diri lo. Nilai dalam diri lebih penting ya, Pepe? Iya, daripada percuma lo cantik nggak punya attitude, percuma lo cantik mantap. tapi dilihat dari orang tuh kayak sepele gitu. Iya. Itu lebih nggak enak kan. Jadi ya menurut gue sadar sekarang cantik tuh bukan cuma dari fisik doang. Betul. Tapi dari diri lo sendiri, nih lo punya nilai apa, sikap lo pada orang lain gimana, cara lo menghargai orang lain gimana. Itu sih yang menurut gue yang ya udah gitu, lo udah cantik kayak gitu. Kalau di pandangan cowok ya, kalau gue sendiri, kalau ada cewek kayak gitu kayak, wah anjir ini kayak gini-gini jarang ditemuin nih kan. Jarang ditemuin gimana sih, Pak? Iya, saya dicampakin gimana tuh? Iya, kok gitu. Curhat. Iya. Ya Allah, kasih. Oke deh, Feb, dari gua tetap kuat pokoknya. Kuat, kita harus bangkit. Nggak boleh terus-terusan kayak gini. Dan juga thank you banget lu udah mau sharing beberapa menit ke gua. Semoga ini bisa inspirasin teman-teman yang lain gitu kan. Kalau lu nggak sendirian gitu. Iya. Dan juga stay safe, stay healthy juga karena kan pandemi corona gini. Sekali lagi thank you banget ya, Feb ya. Iya, thank you juga ya. Maaf kalau misalnya jawaban gue kurang bagus atau kurang memuaskan. Santai, ini kan sharing, Feb, santai. Iya. Tapi ya buat cewek-cewek di luar sana tetap percaya diri, nggak boleh nyerah. Tapi gue rasa tetap semangat. Film I'm Perfect tuh bagus ya. Bagus. Lu udah nonton kan? Itu juga memotivasi. Gue belum nonton sih, tapi gue tahu. Maksudnya gue nonton trailernya. Kayak ya itu pernah juga sih nonton film yang modelan kayak gitu juga. Gue nonton itu kayak wah gila, terkesima banget gue. Ember, Pak. Belum tentu juga kan. Maksudnya ada juga kan yang fisik yang gak cantik tapi lebih banyak yang menyayangi gitu loh. Iya sih. Ya gak sih guys? Bener. Oke deh, Feb, kalau gitu dari gue thank you banget ya, Feb. Iya, sip. Sama-sama. Nah, terima kasih nih untuk teman-teman yang masih dengerin Selah Podcast sampai sekarang. Dari gue sangat terima kasih untuk dukungannya, untuk kritikannya yang membangun gue untuk tetap konsisten buat Selah Podcast ini. Dan juga untuk teman-teman yang pengen cerita, asli gue welcome banget untuk dengerin cerita dari teman-teman. Lalu juga jangan lupa dukung di Instagram, di follow Instagramnya, dengerin di Spotify, cek di Anchor, nonton di YouTube. Dan juga kita harus dengerin arahan pemerintah karena semakin hari semakin tidak baik kondisinya, tapi tetap stay positif, stay healthy, and stay safe. Habisin waktu lu buat keluarga, itu lebih penting. Jangan keluar pokoknya dari gua, thank you. Jangan lupa sharing.